Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita subuh ini jalan menuju surga. Suatu ketika Nabi memanggil Bilal bin Rabah. Ya Bilal, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selipar engkau bergeser di dalam surga. Apa amal engkau? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat selepas wudu. Nabi tak ada ajarkan. Nabi tak pernah mengatakan aku salat sunat 2 rakaat selepas wudu. Tapi amal ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itu menunjukkan bahawa orang masuk surga salah satu jalannya adalah jalan melaksanakan banyak-banyak salat sunat. Itulah mengapa ada satu di antara pintu surga itu bernama Babus Shalah, yaitu pintu salat. Salah satu pintu surga Babus Shalah, pintu salat. Man qala la ilaha illallah, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kemudian dia mengakui bahawa Isa itu adalah ibnu amatillah, bukan anak Allah, tapi anak hamba Allah, anak Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Maryam. Adakhalahu Allahu min abwabil jannah ats-tsamaniyah, maka Allah akan memasukkan dia dari pintu surga yang 8. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim menunjukkan pintu surga itu ada 8. Dari pintu yang 8 inilah bercabang jalan-jalan menuju surga. Sesuai dengan tajuk kita subuh ini, jalan-jalan menuju surga dari pintu yang 8. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah, tak ada perbezaan bahawa pintunya 8. Tapi nama-nama pintu itu ikhtilaf ulama. Maka di antara pintu itu ada bernama Babus Shalah, yaitu pintu solat. Bukan berarti orang yang melaksanakan puasa lalu kemudian dia tidak boleh masuk dari pintu ini. Maknanya amal dia lebih banyak pada solat sunat. Ada satu imam mazhab namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya murid. Di antara imam mazhab, rupanya pintu berceramah pun mesti banyak juga. Ada pintu ini tak boleh masuk suara, pintu ini tak juga boleh masuk. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu dari pintu yang banyak. Pesan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya manakala ingin masuk ke Mesir. Udkhulu Misra insyaallah aminin, masuklah kamu ke negeri Mesir, insyaallah kamu akan aman. Masuk dari pintu mana? Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu yang banyak.
Begitu juga ke dalam masjid ini, ada puan masuk dari pintu belakang, ada tuan masuk dari pintu kanan, ada tuan masuk dari pintu kiri, saya pula masuk dari pintu depan. Pintu mana yang kita rasa selesa, masuk dari arah itu. Begitu juga dengan surga ini. Ada satu pintu bernama Babus Sholat, pintu sholat. Ada imam mazhab bernama Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Malik bin Anas ini punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali masyhur, meninggal tahun 241. Imam Hanbali punya anak lelaki bernama Abdullah. Abdullah inilah yang meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Abdullah ini ditanya oleh orang, "Engkau anak Imam Hanbali?" "Betul." "Ayah engkau solatnya berapa rakaat sehari semalam?" Kata Abdullah, "300 rakaat, 300 rakaat sehari semalam." Jadi mungkin Imam Ahmad bin Hanbal masuk salah satu dari pintu surga Babus Sholat, sebab 300 rakaat. Sebelum masuk dalam penjara, jail, sebab ada fitnah, namanya fitnah khalqil Quran. Masa itu rajanya zalim, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu tidak qadim, Al-Quran itu makhluk. Maka semua ulama diuji. Siapa ulama yang mengatakan Al-Quran itu qadim, maka dia dipenjara. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada kalam Al-Quran itu qadim. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan Quran itu baharu, dia ciptaan Allah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali terkena fitnah. Selepas ayah saya, kata Abdullah, masuk ke dalam penjara oleh penguasa yang zalim Mu'tazilah, keluar dari penjara sebab disiksa, dia tak boleh tegak berdiri, maka dia salat 150 rakaat. Sebelum itu 300 rakaat. Selepas kena siksa 150 rakaat. Mungkin salah satu pintu yang akan dia masuki ke dalam surga adalah Babus Sholat, pintu sholat. Mudah-mudahan kita masuk dalam yang masuk surga dari pintu Babus Sholat. Macam mana nak amin tahajud kita 2 rakaat? Jadi kalau ada di antara kita tahajud 2 rakaat, lepas itu berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu bersama abrar, orang-orang baik, di antaranya Ahmad bin Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal melihat doa kita, sebab orang-orang soleh diperlihatkan doa manusia ini, nampak dia amal kita. Hai Ahmad bin Hanbal, ada orang di Brunei Darussalam nak masuk surga, tahajudnya 2 rakaat. Senyum Imam Ahmad bin Hanbal tengok itu. Apa lagi yang tak sembahyang? Awak kenapa tak ada sembahyang tahajud? Kenapa sembahyang wajib saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa tak ada sembahyang duha? Kenapa tak ada tahajud dan witir? Apa jawab dia? Alhamdulillah saya sembahyang. Kawan saya tak sembahyang lagi. Cara salah memandang ibadah. Jadi kita salat duha, salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, ingin supaya masuk dari pintu Babus Sholat, pintu salat, melazimkan diri dalam salat. Ada seorang lelaki namanya Qatadah bin Nu'man. Dia dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini ada seorang lelaki bernama Qatadah bin Nu'man. Dia salat dari Isya hingga subuh. Dari Isya hingga subuh. Ayatnya dia tak tukar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rakaat kedua itu lagi qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin sahabat ini nak laporkan dia takut sebab dia dah buat bid'ah. Kerana yang tak dibuat Nabi adalah bid'ah. Nabi tak pernah salat ayat tak tukar tak ganti qul wallah, tak pernah dilakukan Nabi. Apa jawab Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia Qatadah bin Nu'man yang salat dari Isya sampai subuh tadi sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Qatadah bin Nu'man akan masuk dari babus salat. Ahmad bin Hanbal akan masuk dari babus salat. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Abu Bakar Siddiq, anta tadkhulu min abwabin haitsu syi'ta. Abu Bakar, engkau masuk dari pintu surga mana yang engkau suka. Sedangkan Abu Bakar saja sahabat dia masuk dari pintu yang mana dia suka, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana salat Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Nabi salat hingga bengkak tapak, hingga bengkak kaki. Kakinya bengkak kerana tegaknya lama. Tegaknya lama kerana ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Mengapa engkau melakukan ini? Padahal dosamu yang lalu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau tegak sampai kakimu bengkak? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi ternyata ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur itu salat sampai darah turun ke kaki, bengkak. Cubalah kita renung, pernahkah kaki kita bengkak? Saya alhamdulillah pernah bengkak, tapi sebab lama naik pesawat turun darah kaki. Rupanya Nabi itu pernah salat rakaat pertamanya surah Al-Baqarah 2 juzuk 4 lembar 8 muka surat, 2 juzuk 8 muka surat. Bila nak cuba boleh, tapi saya tak hafaz surat Al-Baqarah Ustaz. Boleh tengok mushaf Quran, Play Store Quran digital, Quran digital, boleh tengok. Boleh ke kita sembahyang tengok Quran? Boleh. Mana dalil Zakwan jadi imam menengok mushaf? Makmumnya Aisyah, hadis sahih. Allahu Akbar gitu. Tapi handphone off kan dulu. Sebab nanti bila kita nampak WhatsApp masuk, apa ni? Itu orang telefon susah sebab satu juzuk. Bila nak cuba satu juzuk atau 2 juzuk satu rakaat atau surah Al-Baqarah, Ustaz bagi tazkirah ni suruh orang, Ustaz pernah buat tak? Pernah saya. Bila masa pergi umrah, cepat-cepat masuk dalam Masjid Nabawi, kira-kira pukul 1, pukul 2. Bila kita nak sembahyang belakang imam, duduk situ, ambil handphone, salat satu rakaat 2 juzuk ke atau 1 juzuk 2 jam, 1 jam. Tapi jangan minum banyak. Nanti kita nak pergi toilet, pergi datang tempat dah hilang. Ini maknanya boleh kita cuba walaupun kita tak hafaz Al-Quran. Ini pertama, babus salat, banyak-banyak salat. Itu saya tengok jam kita ada duha pukul 6.35. Maknanya 6.35 kita dah boleh duha. Tapi selama ini ada orang mengatakan duha pukul 9, pukul 10 waktu afdal. Tapi duha dah boleh start 6.35. Bila dia ada 3 syarat: sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari syuruk,
duduk terus hingga masuk waktu duha, nama dia isyraq. Tapi kalau tak cukup 3 syarat, maka dia disebut dengan duha. Manakala panas matahari hingga unta tak boleh menempelkan perutnya ke pasir sebab panas, sebab cahaya matahari kena panas, maka perut anak unta tipis tak boleh dia tempelkan ke pasir, disebut dengan salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin ketika panas matahari, anak unta tak dapat menempelkan perutnya ke pasir. Salat duha, salat awwabin, salat isyraq, salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat hajat, salat taubat, salat wudu. Ini diperbanyak supaya kita boleh masuk dari babus salat. Man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan, dibina untuknya satu tempat dalam surga. 12 rakaat. 12 rakaat tak masuk sembahyang subuh ini, tak masuk sembahyang zuhur, tak masuk sembahyang maghrib. Dalam hadis Sunan Tirmizi yang 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. 12 rakaat. Tak masuk yang 6 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya. Tak masuk. Sebab yang 6 rakaat ini ada dalam hadis lain. Salatul laili masna masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Ma bainal adzanaini salat. 3 kali kata Nabi. Ma bainal adzanaini salat. Ma bainal adzanaini salat. Selepas 2 azan, maksud 2 azan ini azan pertama dan seruan kedua iqamat. Antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Itulah dia qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Tak masuk dalam sunnah muakkad yang 12. Ini semua salat-salat sunat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatu. Yang pertama kali nanti diperiksa dari seorang hamba, dicek adalah salatnya. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, maka amal yang lain ikut menjadi rusak. Wa inin taqasa min, kalau berkurang dari salatnya itu syai'un, kurang sikit syarat, kurang sikit kurang, kata Allah kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu'in, lihatlah apakah hambaku itu ada salat sunat. Ini pintu yang pertama dengan jalan-jalan. Saya sebut pintu, nanti baru ada jalan-jalan. Pintu yang pertama salat. Ada tak pintu zikir? Zikir itu salat. Karena dalam zikir itu, dalam salat itu ada zikir. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir mengingat aku. Tapi zikir bukan salat. Salat itu zikir, tapi zikir bukan salat. Maka orang yang berzikir belum tentu salat. Sekarang ada juga setengah orang dia cakap cukup zikir, dia tak salat. Awak tak sembahyang subuh ke tadi di Masjid Ar-Rahman? Tak, saya ingat je. Pejam mata ingat, bukan salat. Karena Nabi SAW tak pernah meninggalkan salat walaupun sekali. Tuan guru saya Ustaz Abdul Somad, dia saya tengok tak salat Jumaat ke masjid. Di mana dia salat? Dia terus saja ke Masjidil Haram. Ini pun tak betul. Sebab bila ada orang Brunei Darussalam berkata dia salat di Masjidil Haram, kita salat zuhur sekarang pukul 12. Di Masjidil Haram baru pukul 8 pagi. Mana ada orang salat Jumaat? Bohong, kadzab, dusta.
Nabi SAW seumur hidup tak pernah meninggalkan salat, padahal zikir Nabi lebih kuat daripada kita. Tapi hari ini ada orang mengaku salat cukup dengan zikir saja, maka pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mereka mendustakan agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fawailul lil musallin, celaka alladzina hum an salatihim sahun. Makna sahun ada dua. Sahun melalaikan salat, sahun lalai dalam salat. Sedangkan lalai dalam salat pun kena fawailun, apalagilah melalaikan salat. Ini pintu yang pertama. Yang kedua, babus salat. Pintu yang kedua, babur rayyan. Rayyan dimasuki oleh orang-orang yang berjalan menuju pintu rayyan melalui puasa-puasa sunat. Subuh ini mungkin nampaknya banyak yang puasa sunat. Sebab dari mana Ustaz tahu mereka puasa sunat? Dari bunyi salamnya tadi, nampak macam sedang puasa sunat. Ada orang yang puasa sunat dia sebulan 3 hari saja, 13, 14, 15. Ayyamul bid. Bid artinya putih. Mengapa disebut hari putih? Sebab bumi yang hitam, dari tanah hitam, putih disinari cahaya bulan purnama 13, 14, 15. Sebagaimana diri kita yang hitam dengan dosa ini ingin putih di hadapan Allah Ta'ala, bersih dari dosa. 13, 14, 15. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal baik maka Allah balas 10, 13, 10, 14, 10, 15, 10. 3 hari puasa dalam sebulan sama dengan 30 hari. Tapi ada sahabat Nabi berkata kepada Nabi, aku lebih kuat lagi daripada itu. Maka bila mampu lebih dari 13, itulah dia puasa Nabi Daud alaihissalam. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Puasa 1 hari bulan, makan 2 hari bulan. Puasa 3 hari bulan, makan 4 hari bulan. Puasa 5 hari bulan, atau pilih tarikh genap dan ganjil. Nah, ini puasa Nabi Daud. Musa, tak ada disebut puasa Nabi Isa, tak ada puasa Nabi Yahya, tapi disebut puasa Nabi Daud. Sebab bila ada orang mengatakan puasa Nabi Isa, maka orang akan berkata, tentulah Isa banyak puasa sebab dia tak menikah. Puasa Nabi Yahya, tentulah Yahya banyak puasa sebab dia tak ada anak isteri. Tapi Nabi Daud alaihissalam, isteri dia 100. Puasa dia 15 hari. Makanya ada orang tak pernah puasa sunat, tak ada bini. Macam mana awak tak pernah puasa sunat? Sedangkan Nabi Daud alaihissalam, begitulah hebatnya kuasa dia. Daud raja. Kerajaan Daud diwariskan kepada anaknya Sulaiman. Orang putih menyebut King David, Daud alaihissalam, King Sulaiman alaihissalam. Tapi puasa sunatnya Masya Allah, tabarakallah. Maka ada orang-orang yang masuk dari pintu babur rayyan, yaitu orang-orang yang banyak puasa sunat. Puasa paling banyak sekali 15 hari. Tapi ada pula di atas itu lagi namanya puasa dahar. Puasa dahar tak pernah makan sama sekali. Ini ulama ikhtilaf. Puasa 3 hari sepakat tak ada ikhtilaf. Puasa 15 hari puasa Nabi Daud tak ada ikhtilaf. Tapi puasa dahar ikhtilaf. Setengah ulama mengatakan tak boleh. Tapi sahabat Nabi ada yang melaksanakan puasa dahar. Di antaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar melaksanakan puasa dahar. Dan Aisyah radhiyallahu anha, selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau melaksanakan puasa dahar. Setiap hari puasa. Bagi orang yang ingin melaksanakan puasa dahar, dalilnya adalah amal sahabat Nabi.
Dan tak mungkin sahabat melaksanakan amal bila perbuatan itu bid'ah dalalah. Adapun Nabi SAW, maka beliau tidak puasa dahar. Ada 3 orang datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana puasa Nabi, bagaimana salat Nabi, bagaimana zikir Nabi, bagaimana bacaan Quran Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amal Nabi begini. Lalu taqalluha, mereka merasa amal mereka ini kecil, sikit, tak ada apa-apa. Maka satu di antara mereka berkata, asumu wala uftir, aku akan puasa selamanya dan tak akan makan. Yang satu lagi berkata, aqumu wala arqud, aku akan tahajud malam dan tidak akan tidur. Yang satu lagi berkata, wa ana a'tazilun nisa, aku menjauhi perempuan, tak akan menikah. Nabi mendengar itu dan Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum, aku orang paling takut kepada Allah. Wa atqakum, aku orang paling takwa kepada Allah. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga makan. Aqumu, aku tahajud malam. Wa arqud, tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak ikut sunnahku maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba tengok bunyi hadis itu, faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, 3, puasa, makan, tahajud, tidur, nikah. Orang sekarang banyak sebut ni, siapa tak ikut sunnahku, pada nikah saja. Yang 2 ni tak. Maknanya 3 ni adalah sunnah, dan kita ini adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sebab banyak orang melaksanakan sunnah, kita tak berjamaah, dia sendiri saja. Awak tadi sembahyang subuh, saya melaksanakan sunnah qabliyah, solat subuh, tapi tak datang ke Ar-Rahman. Tidak. Kenapa tak berjamaah? Saya takut riak. Ini tak betul. Sebab orang yang tak melaksanakan solat berjamaah takut riak, sebenarnya dialah yang riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkus amali li ajlin nas riak. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riak. Wal amal li ajlihim syirik, beramal kerana ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi solat subuh sebab takut dipuji orang, riak. Salat subuh supaya ingin dipuji orang, syirik. Macam mana orang salat subuh ingin dipuji orang? Sebelum salat dia hidupkan kamera, streaming, syirik. Orang dulu salat tengok tempat sujud, dia salat tengok kamera, syirik. Na'udzubillah. Sebab dia dah bagi niat dia tidak lillahi ta'ala, tapi kepada makhluk. Di akhirat dia akan dibangkitkan Allah, dan apa kata Allah? Hai kamu yang dulu beramal kerana Isa, cari Isa, minta surga kepada Isa. Kamu beramal kerana Uzair, cari Uzair, minta surga kepada Uzair. Adapun orang yang riak, idhabu ila man turauna ilaih, pergilah dulu kepada siapa kamu riak, mintalah balasan kepada dia. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari riak. Dan satu ibadah yang paling selamat dari riya adalah ibadah puasa. Salat, orang nampak kita salat, Allahu Akbar. Sedekah, orang nampak kita sedekah. Haji lagi, orang tahu, kenduri sekampung, antar ke airport. Tapi puasa tak ada orang tahu, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita sangka orang berpuasa sebab bibir dia kering, rupanya makan siang kuat. Oleh sebab itu makna as-sawmu li, puasamu untukku, kata Allah. Bukan Allah berhajat pada puasa kita. Kenapa Allah sebut puasa kamu untukku? Kerana ibadah yang paling selamat daripada riya adalah puasa. Oleh sebab itu puan dan tuan yang sudah puasa banyak, puasa sunat, maka terus istiqamah supaya salah satu jalan masuk ke dalam surga melalui pintu babur rayyan. Orang banyak sangka saya kurus sebab banyak puasa. Tak, saya tiap-tiap hari makan. Masalah puasa ini, ada orang ingin supaya dia sihat, boleh. Ada orang banyak puasa sebab dia nak
diet, nak kuruskan badan, tak salah. Tapi niatnya tetap nawaitu sauma ghadin. Apakah ada, apakah qada, apakah sunat, tetaplah ujungnya lillahi ta'ala. Adapun dengan berpuasa dia sehat, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang kedua. Saya bagi tazkirah di mana-mana tetap 60 menit. Walaupun pintu surga ini 8, tapi tetap 60. Pintu yang ketiga, babus shadaqah. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Bina masjid. Inilah bagi mereka yang berwakaf tanah, bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Ana wakafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, macam ini nanti dekatnya dalam surga. Wa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babus shadaqah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, orang yang mensedekahkan harta mereka, kamasali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Satu tumbuh 7 cabang, keluar 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim, karunia Allah lebih luas. Ada 3 pintu, rasa-rasanya 3-3-nya kita masuk, alhamdulillah. Dari penjelasan Ustaz Somad tadi, dari babus shalah saya boleh masuk, dari babur rayyan saya boleh masuk, dari babus shadaqah pun saya boleh masuk, alhamdulillah. Satu pun tak masuk, na'udzubillah. Mungkin pintu yang keempat insyaallah. Pintu salat boleh masuk, pintu rayyan boleh masuk, pintu sedekah boleh masuk. Apa maknanya itu? Ada orang yang dari pintu amal badan, Allahu Akbar, amal badan, alhamdulillahi rabbil alamin, amal badan, sebab mengeluarkan suara, mengeluarkan tenaga. Tapi ada pintu yang tak mengeluarkan apa-apa, badan tak bergerak, suara tak berbunyi, harta tak keluar. Itulah dia babur rayyan. Babur rayyan tak ada keluar tenaga, tak ada keluar duit, tahan aja. Tahan mata, tahan telinga, tahan suara, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan hati. Babur rayyan. Sebab ada manusia ini dia tak tahan. Saya Ustaz Abdul Somad kalau tahajud semalam tahan, tapi kalau menahan lidah memang tak tahan. Hari ini ada orang menahan lidah tahan, tapi jari tak tahan nak tulis. Makanya ada satu ibadah namanya menahan, imsak. Imsak itu artinya menahan, tahan lidah, tahan mata. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, saya hari ini mata tahan, telinga tahan, hati tahan. Memang tak ada bergerak sama sekali. Sebab aku tidur semua. Ini tak betul juga. Sebab makna menahan itu ada godaan. Bila godaan tak ada, memanglah kita boleh menahan. Tapi tak ada godaan. Oleh sebab itu bila hidup di zaman moden ini dengan berbagai macam kemajuan teknologi, kita boleh menahan. Mungkin Allah ingin masukkan kita dari babur rayyan. Sebab zaman dulu orang mata dia memang tak melihat maksiat, karena memang bila kita hidup di zaman Imam Syafi'i, mata kita tak menengok maksiat. Sebab apa? Sebab zaman itu manusia ini tertutup semua, biji mata dia pun tak nampak. Sebab dah tutup pakai kain, tutup lagi pakai kain tipis, mata pun tak nampak. Zaman sekarang ni pula mata tertutup, lain terbuka. Na'udzubillah. Tapi orang tak boleh mencaci maki zaman. Kenapa saya hidup zaman ni? Kenapa saya hidup zaman tahun 2019? Kenapa saya tak hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada setengah orang cakap macam tu. Bila kita jumpa orang macam ni, dia cakap, kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Orang macam awak ni, bila hidup zaman Nabi pun belum tentu juga ikut Nabi. Mungkin ikut geng Abu Lahab.
Sebab orang tidak tengok zamannya, tidak tengok masanya. Makanya kata Imam Syafi'i, la tasubbud dahra. Jangan kamu caci zaman. Sebab yang jahat itu bukan zaman, tapi manusia yang hidup di zaman itu. Orang yang hidup di zaman banyak maksiat, tapi dia boleh menjaga diri dari maksiat. Apa kata Nabi? Kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersamaku. Jadi jangan berkecil hati kita hidup di zaman akhir zaman, ujung zaman. Kalau kita boleh menahan diri, boleh juga masuk dari babul rayyan. Kita masuk yang keempat, babul jihad, pintu jihad. Inilah saudara-saudara kita yang di Palestin, di Rohingya, di Afghanistan. Lalu bagaimana dengan kita yang di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Indonesia? Mungkinkah kita masuk dari babul jihad? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah melangkahkan kaki dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga dia balik pulang ke rumah. Jadi puan dan tuan yang datang dari rumah pukul 4, kemudian balik nanti pukul 6, pukul 7, maka kita semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Lepas ni balik ke rumah, jihad fisabilillah. Tercatat dalam catatan malaikat, jihad, 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 jihad. Pernah ke Palestin? Pernah. Berjihad? Tak, ambil gambar aja di depan Masjidil Aqsa. Pernah pergi ke Rohingya? Tak. Tapi ada catatan dalam malaikat, jihad. Jihad apa itu? Jihad menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ini babul jihad. Tapi sekarang ini bahkan ada pula sekolah yang membuang bab jihad. Sebab bila disebut jihad berarti terorisme, teroris. Jihad bukan teroris. Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya berjihad dengan hartanya. Orang yang ada kuasa berjihad dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di tapak tangannya. Maka ini bagian daripada jihad. Makanya saat pulang perang, apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Padahal kulit sudah koyak, jantung sudah rusak, telinga ada yang kena gunting, hidung ada yang dipotong. Adakah jihad yang lebih besar lagi daripada itu ya Rasulullah? Ada. Apa dia? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Banyak orang yang sanggup melawan Yahudi dan Nasrani, tapi tak kuat melawan jihad diri, merasa diri lebih hebat, lebih besar, lebih mulia, takbur, angkuh, sombong, hasad. Maka ini juga bagian dari jihad. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab Al-Fiqh. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin yang mengkaji tentang jihad hawa nafsu. Nah, ini jihad yang luar biasa. Kenapa Imam Syafi'i tak ada menulis jihad perang? Ada. Dia tulis babul jihad. Jadi kalau ada orang mengatakan jihad tak ada dalam Islam, dia sudah mengkhitan, menyunat Islam. Sebab ada satu bab jihad. Kerana jihad dihilangkanlah umat menjadi lemah, menjadi kehilangan marwah, tak ada lagi kehormatan, tak ada izzah. Sebab jihad inilah yang membangkitkan semangat. Tapi jihad dalam Islam bukan membunuh tanpa tujuan. Nabi manakala melepas pasukan menuju Mu'tah, satajiduna rijalan fis sawami, kamu akan menemukan lelaki-lelaki tua di tempat-tempat ibadah mereka. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka, jangan bunuh mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang lemah. La taqta'unna sajaratan, jangan pokok kayu kamu potong. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma.
La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ada akhlak, ada moral. Begitu yang diajarkan dalam jihad agama Islam. Babul salah, babul rayyan, babul salah, babul jihad. Yang kelima, kita boleh masuk dari babut taubat. Taubat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang kelima, babut taubat, memperbanyak taubat. Tadi selepas salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kata imam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Selepas itu kita mendengar dan ikuti pula sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wa sata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca itu di waktu siang, tak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga hingga petang melainkan kematian. Siapa yang membaca itu di waktu malam, tak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maknanya apa? Dia tak masuk surga sebab belum mati saja. Andai mati terus masuk surga. Begitulah kabar gembira bagi orang yang memperbanyak sayyidul istighfar. Tapi Nabi selepas salat pendek saja, astaghfirullah. Bila nak panjang, astagfirullahalazim. Lebih panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila 3 lepas subuh, 3 lepas zuhur, 3, 5, 15 kali. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, wallahi demi Allah, astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Hadis ni problem, muskil. Sebab Nabi tak ada dosa, Nabi tak ada minum khamar, Nabi tak ada berzina, Nabi tak ada syirik. Mengapa dia taubat sampai 100 kali sehari semalam? Ulama membahas hadis ini, apa sebab Nabi bertaubat sampai 100 kali sehari semalam padahal dia maksum, tak ada dosa. Maka ulama menemukan jawaban. Rupanya dosa Nabi bukan minum khamar, dosa Nabi bukan berjudi dan berzina, maaf. Dosa yang dianggap Nabi salah itu adalah matahari terbit. Hebat dulu, matahari terbit berbunyi je. Syuruk, maknanya kita dah masuk syuruk. Masuk pukul 6.10, pukul 6.12. Tadi saya mula 6.20. 6.20 nanti mungkin dia berbunyi sekali lagi. Habis dah, habis. Apa maknanya? Taubat. Banyak-banyak taubat. Nabi dosanya bukan minum khamar, Nabi dosanya bukan berzina, maaf. Nabi dosanya adalah dia menganggap diri dia sudah salah berdosa manakala hatinya lalai. Lalai sikit saja dia dah anggap dosa, maka dia pun bertobat dan beristighfar kepada Allah. Andailah lalai, silap, lupa itu dianggap dosa, mungkin tak ada kita ni yang masuk surga. Sebab sikit-sikit lalai, sikit-sikit lalai, sikit-sikit lupa. Jangankan di luar sembahyang, dalam sembahyang itu pun kita kadang lupa. Allahu Akbar. Ingat kunci kereta. Kenapa Ustaz tahu? Saya pun pernah macam itu. Kita manusia. Maka sebelum solat kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab ada satu setan khusus yang memang kerja dia itu, nak mengingatkan kita pada sesuatu yang kita lupa manakala kita sembahyang. Allahu Akbar. Air belum mati. Allahu Akbar. Macam-macam kita ingat. Ini namanya babul taubah. Masuk yang ke-6. Itulah yang disebut dengan babul syafaat. Pintu syafaat. Pintu syafaat ini cabangnya banyak. Syafaat anak hafaz Quran,
Ada. Syafaat anak kecil yang meninggal dunia. Ada. Anak kecil meninggal dunia, nanti dia akan menarik ujung kain, ujung jubah ayahnya, ujung kain bundanya, masuk ke dalam surga. Tapi dengan syarat ibu bapaknya juga melaksanakan salat, bersyahadat, menjauhi syirik. Sebab ada juga setengah orang yang anak dia dah meninggal, dia tak sembahyang. Awak tak sembahyang? Tak Ustaz, anak saya nanti tarik masuk surga. Tak betul. Sebab jangan potong hadis kerat lalu kemudian dia fahami macam itu bulat-bulat. Jangan baca sendiri, terjemah, translate sendiri, lepas itu dia fahami sendiri. Tak boleh. Sebab bila tak faham, fas'alu ahla dzikri, tanya pada ulama in kuntum la ta'lamun, bila kamu tak faham. Ini ada orang yang masuk surga dari pintu babus syafaat. Apa lagi yang boleh memberikan syafaat? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Pintunya babus syafaat. Jalannya macam-macam jalan. Ada syafaat anak hafal Quran, ada syafaat orang baca Quran, ada syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabuhum majlisan, orang yang paling dekat majlisnya. Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak salawatnya. Itulah mengapa kita banyak-banyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Datang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah turun, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana cara kami bersalawat? Nabi pun mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kita segan nak sebut nama dia, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengajarkan kata Sayyidina itu? Dia sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah sayyid, pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka bila kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina, itu adalah juga mengamalkan hadis qauli, karena Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Allahumma salli ala Sayyidina. Kenapa disebut wa syafi'ina? Kami berselawat kepada dia yang memberikan kami syafaat, karena dia sendiri mengatakan semua umat ini tidak akan dihisab, tidak akan dihitung di pengadilan Allah sebelum ada syafaat uzma, syafaat besar yang nabi-nabi lain tak mampu menghadap Allah. Yang mampu menghadap hanya Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang ketujuh, babul qazimin al-ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Ada tentera lalu, entah kerana kasut dia terlampau besar dan tebal, dia tak nampak, dia pijak kaki kita, kemudian kita tak melawan. Kenapa awak tak melawan? Sebab saya nak masuk dari pintu yang ketujuh. Itu sebenarnya bukan itu, sebab takutnya. Banyak orang sekarang ni berkata dia sabar, sebenarnya dia bukan sabar, dia takut. Orang sabar itu artinya dia mampu melawan tapi dia tak lawan. Nah, itu baru sabar. Bukan kerana tak melawan sebab takut. Babul qazimin al-ghaiz, orang yang mampu melawan tapi dia tidak melawan kerana dia ingin mengharapkan surga dari Allah SWT. Ini pintu yang ketujuh. Nanti tertulis di situ babul qazimin al-ghaiz. Manakala kita ingin masuk dari situ, malaikat menahan. Awak tak layak masuk dari pintu ini. Tapi aku dulu menahan, ya Allah. Aku dulu menahan, ya Rasulullah. Aku dulu menahan, wahai para malaikat. Engkau bukan menahan, tapi kerana takut saja.
Di hadapan manusia nampaknya sama, sama-sama tak marah, sama-sama tak mengamuk, sama-sama tidak emosi, tapi sebabnya berbeza. Yang satu tidak marah karena takut, yang satu tak marah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kazimin al-ghaiz aslinya, originalnya bukan menahan marah, menahan air dalam kulit kambing. Hari raya kurban, kulit kambing dibersihkan, disamak dan dijemur, lepas kering dijahit kembali, diisi air. Bila kita tonton film cowboy, ada di tempat air, nama bahasa Arabnya qirbah. Qirbah tempat air dari kulit kambing. Sebagaimana kulit kambing mampu menahan air hingga tak menetes, tak keluar, begitulah orang beriman mampu menahan marahnya hingga marahnya tak keluar. Kemana pergi marah itu? Hilang bersama maaf. Itulah makna babul kazimin al-ghaiz. Adakah orang seperti itu? Ada. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya menetes darah dari tapak kakimu ke bumi ini, wahai Muhammad, kata bumi, seandainya tumitmu yang berdarah dilempar oleh orang Taif itu menetes sampai ke tanah, maka aku akan telan orang Taif itu rata dengan tanah. Apa yang dilakukan Nabi? Sebelum darah itu menetes ke tanah, dia sapu tapak kaki. Dia takut tapak kakinya itu berdarah menetes ke tanah sehingga orang Taif rata dengan tanah. Andailah bumi berkata kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, bila darah dari kakimu menetes, aku akan telan orang yang membuli engkau di internet itu. Terus saja tumit itu saya pijakkan ke tanah. Nah, telanlah mereka semua. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika giginya patah, berdarah pelipisnya di perang Uhud, apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, sebab engkau punya satu da'watun mustajabah. Kalau engkau berdoa, maka mati semua musuh-musuh engkau ini. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat salah kerana mereka tak tahu. Tapi banyak orang sekarang salah memahami hadis tak marah ini. Nabi dia dihina, dia tak marah. Agama dia dihina, dia tak marah. Quran dia dihina, dia tak marah. Kenapa awak tak marah? Saya nak masuk dari pintu babil kazimin al-ghaiz. Bukan itu. Nabi tak marah sebab diri dia yang dihina. Nabi tak marah sebab diri dia yang dihina. Tapi kalau sudah agama dia dihina, Nabi marah. Mana bukti Nabi marah? Sebulan Nabi membaca doa qunut nazilah. Allahumma al'an bani Ri'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an bani Usayyah. Laknatlah mereka, laknatlah mereka ya Allah, laknatlah mereka. Kenapa? Saat itu dibunuh 70 da'i, dibunuh oleh musuh Allah. Artinya apa? Kita marah sebab agama Allah dihinakan. Siapa yang tidak marah ketika Nabi dihina, siapa yang tidak marah ketika Islam dihina, gantilah bajunya dengan kain kafan. Begitu pesan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Ini sekarang banyak orang tak marah agamanya dihina. Dia merasa saya sabar. Oh, bukan sabar, awak bodoh. Sebab orang yang sabar adalah ketika mampu menahan diri. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat. Orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Pintu yang terakhir adalah, itulah dia bab yang terakhir, lupa pula. Untung handphone ada. Yang terakhir, pintu kita selalu mengatakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Pintu yang terakhir, pintu yang tinggi, pintu ridha. Apa makna ridha ni Ustaz? Ridha artinya rasa senang hati. Apapun yang datang senang hati. Datang kaya
senang, datang miskin senang, datang sehat senang, datang sakit pun senang. Kerana dia tidak memandang pada kaya miskin, nikmat harta atau susah, sakit atau sehat, tapi yang dia pandang adalah siapa yang memberi itu. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makam yang paling tinggi, ridha. Makanya orang nanti masuk surga itu, selepas dia masuk surga semua dah dapat. Taman sudah dapat, makanan sudah dapat, istri sudah dapat, anak-anak sudah jumpa. Allah bertanya, "Madza turidun?" Penghuni surga, kamu apa lagi yang inginkan apa? Kamu nak apa sekarang? Apa kata mereka? Ridhaka. Kami ingin ridha. Sebab yang dapat ridha itu cuma satu. Orang yang mendapat ridha hanya orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir rukun iman yang keenam. Antu'mina billah bi khairi qadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Tapi makna takdir ini selepas berusaha, tawakal, datang yang baik, terima, datang tak baik, qaddar Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam kita bersama jalan-jalan menuju pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh masuk dari ke-8 pintu. Soalan yang pertama, apa hukum dalil mengadakan majlis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila kita tahu dalilnya, jawab. Bila tak tahu, Ustaz, dalam tadi ada maulid. Apa dalil maulid? Jangan tanya-tanya. Dari dulu kita dah buat macam tu. Itu cara bila tak tahu. 1. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Makna ayyamillah itu kata Imam Al-Baihaqi, ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Jamaah ingat nikmat sihat, jamaah ingat nikmat kaya, jamaah ingat nikmat anak. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Maka maulid maknanya adalah mengingatkan tentang nikmat terbesar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Sebab bila kita tak buat maulid, orang lupa tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmin itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran li ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini syair Al-Hafiz Al-Maqdisi 6 baris. Kalau si kafir Abu Lahab diringankan azabnya kerana senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagilah orang yang bertauhid senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab setiap hari Isnin diringankan azabnya sebab dia senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala datang Suwaibah yang menjaga Aminah memberikan kabar, wahai tuanku Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Kata Abu Lahab, anaknya lelaki apa perempuan? Lelaki. Senang betul dia, maka dia katakan, anti hurrah, hari ini engkau bebas, tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Diringankan azabnya setiap hari Isnin kerana senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Jadi kalau ada hari ini orang senang maulid, datang maulid sana, datang maulid sana, tapi tak pernah sembahyang, itu nanti bersama Abu Lahab. Hari Senin aja ringan. Apalagi lah kita senang dengan Muhammad SAW dan kita pula melaksanakan salat. Ini dalil yang kedua. Ketiga, tarikh 9-10 Muharram yang lalu kita puasa apa tak puasa? Puasa. Yang jawab puasa yang puasa je, tak puasa jangan jawab puasa. Ustaz puasa masa tu, saya puasa. Tarikh 9-10 Muharram kita puasa. Mengapa puasa? Sebab pada tarikh 9-10 itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Padahal peristiwa itu 3000 tahun lepas.
3.000 tahun yang lalu Allah menyelamatkan Musa, tapi tetap kita kenang tahun 2019. Maka apa maknanya? Boleh mengulang-ulang suatu peristiwa di hari yang sama tiap-tiap tahun. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil-dalil maulid ini boleh tengok dalam kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi. Nama penulisnya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Hafalan hadisnya mi'atai alf hadis, 200.000 hadis dalam kepalanya, tapi dia dapat mengumpulkan dalil-dalil maulid. Ada orang 200.000 hadis hafalannya, tapi dia melaksanakan maulid. Ada orang hafalan hadisnya cuma 2 saja, tapi dia bid'ahkan maulid. Tuan ikut yang hafal hadis 2 tengok laptop atau yang hafal hadis 200.000 hadis? Saya ikut yang 200.000 hadis. Kalau tuan-puan nak ikut juga ustaz laptop yang 2 hadis ni, ikut. Bagaimana dengan memukul gendang? Memukul gendang. Tala'al badru alaina. Apa hukum memukul gendang itu? Kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau ada acara walimah nikah, umumkan, iklankan, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang. Itu dalil memukulkan gendang. Hadis kedua, datang seorang perempuan, Nabi pulang dari perang, perempuan ini bawa gendang. Ya Rasulullah, aku bernazar, kalau engkau pulang selamat, aku pukulkan gendang. Boleh tak ya Rasulullah? Kata Nabi, pukul. Dia pukul. Apa hukum membaca syair Barzanji, syair Burdah, syair Simtud Durar, syair Diyaul Lami, syair Diba, syair Burdah? Di Brunei yang biasa dibaca Barzanji atau Burdah? Barzanji, yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, mufti pada masa Kesultanan Turki Utsmani yang diletakkan di Yaman. Namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Itu maka disebut syair Barzanji. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim. Itu semua syair-syair. Apa dalil membaca syair itu? Hadis Sunan Tirmidzi. Ada seorang sahabat membaca syair memuji-muji Nabi. Sakata, Nabi diam. Wa tabassama, Nabi tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan syair-syair. Seandainya tak boleh, pasti Nabi akan marah. Jangan baca-baca syair, diam. Tapi Nabi masa itu sakata, diam. Wa tabassama, namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi menyuruh, buatlah syair, sunnah qauliyah. Kalau Nabi membuat, sunnah fi'liyah. Kalau Nabi tak suruh, Nabi tak ada buat, tapi Nabi diam menengok sahabat, namanya sunnah takririyah. Setiap kali kita solat berjamaah, imam selalu mengingatkan makmum merapatkan saf dan luruskan. Tapi makmum masih jua safnya tak lurus-lurus. Nanti kalau imamnya jadi makmum pun sama juga, tak mau lurus. Padahal Nabi sudah mengingatkan bahawa saf yang tak lurus itu boleh menyebabkan hati kita tak bersatu. Apa pendapat Ustaz? Tadi ada beberapa tika sembahyang sajadah. Ada setengah orang menganggap ini tika sembahyang dia, ini tika sembahyang kawan dia. Bila kawan dia pijak tika sembahyang dia, dia kata, awak dah lalu sempadan lah. Ini tika sembahyang ni bukan untuk satu orang ya. Tadi manakala saya tengok tika sembahyang sebelah kosong, maka kaki saya pijakkan ke sebelah. Kaki saya tadi di sebelah tuan imam belakang, ustaz kita. Kaki saya di sebelah. Saya tak pijak kaki tika sembahyang saya saja. Sebab apa? Kata Nabi, qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu saya rapat dengan bahu, kaki rapat dengan bahu. Bila bahu saya rapat dengan bahu, no problem, tak masalah. Sebab ada kain. Yang jadi masalah ni bila kaki rapat dengan kaki, setengah orang dia tak selesa, dia rasa geli. Maka bila kita
saya termasuk yang tak masalah. Bila ada orang rapatkan kaki dia dengan kaki saya diam. Cuma kadang dia bergerak-gerak pula. Problem sikit. Maknanya bila kita rapatkan kaki kita dengan kaki dia, lepas tu dia geser sikit, kita diam je lah, kita faham lah maknanya dia tak selesa. Janganlah kita sebab bila nanti dia geser, asyik nak urus kaki je lah. Bila kita nak sembahyang, maknanya jangan ada sampai jarak sehingga kita putus sok. Jangan sampai jengkal ke atau jauh. Bila dekat lah. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Yang dipandang dua saja, bahu dengan kaki. Tidak angkat takbiratul ihram sebelum lurus. Sawsufuf, tengok kiri, tengok kanan. Fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis salat. Tapi tak pula ekstrim sampai dia tengok satu-satu dari ujung. Dulu ada imam dari Libya, masa pelajar. Satu imam dari Libya dia jalan tengok. Pelajar dari Afrika tak sama, dia maju ke depan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu maknanya bila dah lurus, la takhtalifu. Ini yang diujuk. La takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai saf kamu bengkok sehingga hati kamu ikut menjadi bengkok. Jadi rupanya saf yang bengkok itu pun menyebabkan hati kita menjadi tidak lurus, berukhuwah, bersaudara. Maka jaga saf, jangan sampai tidak rapat dan jangan sampai tidak lurus. Sekarang ini kita dah biasa pakai sajadah yang ada gambar masjid dan Kaabah. Tapi bila kita pijak atau kita laksanakan, kita tak rasa bersalah pula. Apa pendapat Ustaz? Bila lepas sembahyang, maka sajadah tu kita lipat, kita tutup supaya kita tak pijak. Bila kita masuk masjid, yang kita pijak pada bahagian kaki saja. Bila ada orang bercakap, tak apalah, itu kan gambar. Ambil gambar bapak dia, cuba pijak. Bila dia marah, tak apa, saya bukan pijak bapak awak, kan gambar. Budak kecil pun tahu perbuatan tu. Ada hati dia berkata. Dulu kita masa kecil kan, ambil batu, ni bapak engkau. Marah. Ini bukan masalah gambar. Ini adalah simbol. Ini adalah masalah simbol. Simbol-simbol Islam. Kaabah itu simbol Islam. Nanti orang akan rosakkan, dikoyak-koyak. Suatu ketika ada seorang sedang mabuk. Dia balik dari sedang mabuk, itu hujan gerimis. Dia tengok ada hujan rintik-rintik mengalir air. Hanyut tulisan Allah. Hanyut tulisan. Dia sedang mabuk tapi setengah sedar, dia ambil, dia tempelkan ke dinding bilik dia. Dia lekatkan ke dinding bilik dia. Lepas itu dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar suara, "Hai Bishri." Nama lelaki ini Bishri Al-Hafi. Sebagaimana engkau sudah muliakan namaku, maka hari ini aku muliakan nama engkau. Tawad. Salah satu wali Allah bernama Bishri Al-Hafi. Al-Hafi artinya orang yang tidak mahu memakai selipar dan kasut seumur hidupnya. Sebab dia merasa tak layak untuk memijak bumi Allah, kerana dia sudah banyak dosa dan dia ingin menembus silap dan salah. Wali Allah Bishri Al-Hafi rahimahullah. Saya sering pulang kerja pukul 1 pagi, pukul tengah malam. Bolehkah saya menunaikan solat sunat tahajud selepas itu, atau hanya solat sunat hajat saja? Bila ada tidur selepas isya, lepas itu solat, namanya tahajud. Bila tidak didahului tidur, namanya qiyamul lail. Itu beza tahajud dengan qiyamul lail. Sebab makna tahajud melawan kantuk, melawan tidur. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjad, lawanlah tidur. Bila tidur dulu, lawan tidur, namanya tahajud. Tapi bila tak ada tidur, dia kerja dari isya, security, tak ada tidur. Lepas itu pukul 1, pukul 2, dia nak sembahyang qiyamul lail, solat sunat qiyamul lail. Pernahkah Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha? Ada doa orang menikah, Allahumma
ijma' bainakuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa alif bainakuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Setengah orang mengatakan pernikahan Yusuf dengan Zulaikha ini riwayat Israiliyat dari Bani Israel. Sebab tak ada hadis sahih, ayat Quran tak ada menyebut, hadis sahih pun tak ada menyebut. Tapi ingat kata Nabi, sikap kita terhadap Israiliyat ini 3. Yang pertama, Nabi menguyak Taurat. Manakala Umar datang membawa Taurat, lalu Nabi menguyak Taurat. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, dia pasti ikut aku. Ini yang terkait dengan akidah. Kalau ada riwayat dari Bani Israel, Israiliyat tentang akidah tak boleh diterima. Yang kedua, at-tawaqquf. Tawaqquf artinya abstain. Kita tak terima, kita pun tak tolak. Ini cerita-cerita, termasuklah tentang pernikahan Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam. Kita tawakuf, kita tak katakan salah, kita tak katakan benar, sebab dia tidak terkait dengan akidah, bukan pula dengan hukum. Tapi ada riwayat Israiliyat yang kita terima. Riwayat ini Israiliyat, tapi kita terima. Mana dia? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud Israiliyat, tapi kita terima. Sebab apa? Sebab Nabi membenarkannya. Begitu juga dengan Asyura. Asyura itu Israiliyat. Kenapa kita terima? Sebab Nabi membenarkannya. Ini tentang masalah ini kita tawakuf. Maka kalau ada orang menyalahkan, maka dia tidak benar, karena ini masuk riwayat yang kita tawakuf. Sikap terhadap Israiliyat 3. Pertama, menolak. Kedua, menerima. Ketiga, tawakuf. Adakah terdapat sunnah sistem tarbiyah untuk saudara-saudara kita yang baru? Orang yang baru saja masuk Islam mu'alaf, mesti kita buatkan sebuah lembaga mu'alaf center. Sebab bila dia sudah bersyahadat, kita lepas begitu saja, serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka mesti kita bimbing macam mana dia salat, bagaimana dia wudu, bagaimana dia puasa, terus berjamaah. Ada bimbingan. Dulu saya ada satu tazkirah khas untuk saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Bila saya mensyahadatkan orang, saya tanya, ini pembimbing dia siapa? Ada pembimbing dia? Saya Ustaz. Awak sama dengan dia? Ya, tolong bawa dia ke tempat tazkirah. Sebab bila kita syahadat, lepas itu kita lepaskan, maka kita ikut menanggung dosa murtad. Na'udzubillah. Sila berikan penjelasan, adakah boleh saya berdoa begini? Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan menyebut nama Ustaz Abdul Somad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Abdul Somad. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah dengan menyebut Abdul Somad. Boleh apa tak boleh? Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Tulis di Google Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Enter. Nanti dapat buku PDF. Orang yang bertawassul dengan menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Abdul Qadir Al-Jilani, dia bukan bertawassul dengan kulit, daging, badan, jasad Abdul Qadir Jilani, tapi dia bertawassul dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu dari wali-wali Allah. Mengapa Ustaz sebut sampel Syekh Abdul Qadir Jilani? Kerana Imam Nawawi ahli hadis, muhaddis, yang mensyarah kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi memperakui salah satu karamah wali yang mutawatir, mu'tabar adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin wali-wali yang lain banyak karamah tapi tak mutawatir, tak mu'tabar. Tapi Abdul Qadir Jilani, maka ketika orang bertawassul, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudahkanlah urusan saya. Saat itu dia sedang bertawassul dengan kedudukan seorang wali Allah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mana dalilnya bertawassul dengan wali Allah? Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Nabi Muhammad SAW. Aku memohon kepada engkau ya Allah, ampunkan dosaku dengan kemuliaan Muhammad SAW. Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana engkau tahu Muhammad sedangkan Muhammad belum lahir? Kerana aku melihat namanya tertulis di samping namamu di tiang-tiang arsy. Lamma nafakhta fi ruhi, ketika kau hembuskan ruhku ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku pandang tertulis namanya di samping namamu. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku yakin kedudukannya di hadapanmu. Aku mohon ampunkan dosaku. Diampunkan Allah dosa Nabi Adam kerana bertawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tentang status hadisnya apakah sahih hasan, tengok lengkap selengkap-lengkapnya. Lalu apa hubungan tawassul Adam dengan Muhammad dengan tawassul kita dengan wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Al-ulama warasatul anbiya. Maka Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab khas tentang ini, hukum bertawassul dengan ulama dan orang-orang saleh. Tapi saya hanya menyebut beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun bertawassul dengan Abdul Somad, tak usah. Sebab Abdul Somad amalnya belum tahu lagi entah diterima Allah atau tidak. Maka kita bertawassul dengan ulama-ulama yang mu'tabar saja. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Kita bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auliyaika salihin dan wali-walimu yang saleh. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Wa tufarrij qulubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan di akhirat. Wa antaftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami ya Allah. Faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ya Allah. Wa antajma' bainana wa baina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, negeri kami, keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana